Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faimar Rizal Siregar. Perkenalkan, nama saya Asmar Tanjung. Perkenalkan, nama saya Lomuan, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pengertian Fikih Muamalah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian fikih muamalah ini. Baiklah, langsung saja. Pengertian fikih muamalah adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hablum minan nas, yang dimana manusia wajib mematuhinya dan meninggalkan larangannya. Dan seperti kita ketahui juga, muamalah sangat memiliki peran yang sangat penting, yakni yang berisi suatu hukum-hukum dan ketetapan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisi syariat Islam, yang dimana kita wajib mematuhinya agar selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimana muamalah ini adalah yang mengatur hubungan interaksi antara sesama manusia, yang agar manusia itu tetap selalu berada pada syariatnya, tidak melampaui batas yang ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui, fikih muamalah sangat berbeda dengan fikih ibadah, dan perbedaannya sangat mencolok, yakni fikih muamalah merupakan suatu ketetapan Allah yang ditujukan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dan contohnya adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau duniawi, seperti misalnya jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama. Dan adapun fikih ibadah yang merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya adalah segala hal yang wajib kita laksanakan, seperti sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan adapun dasar hukum muamalah adalah mubah atau boleh saja. Jika ada dalil yang mengatakan dilarang, maka itu dilarang. Dan baiklah, materi selanjutnya adalah prinsip muamalah dalam Islam. Yakni 1. Harta adalah milik Allah dan merupakan salah satu dari sekian banyaknya anugerahnya yang diberikan kepada manusia. Dan kedua, Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengelola harta tersebut. Yang maksudnya adalah di mana kita memiliki kekuasaan dalam mengelola harta tersebut, dan kita memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta yang telah diberikannya kepada kita. Dan ketiga, harta bukanlah semata-mata tujuan, yang dimana maksudnya adalah melainkan sebagai alat kita untuk menikmati perhiasan dunia dan memperlengkap ibadah kita kepada Allah. Seperti halnya kita bersedekah, menunaikan ibadah haji. Dengan menggunakan harta itu kita bisa menunaikan haji. Dan prinsip yang keempat adalah membolehkan kita untuk mengembangkan harta kita dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang batil. Yang maksudnya adalah kita bisa meningkatkan harta kita dengan hal yang benar, tidak dengan jalan yang seperti riba, yang merupakan haram untuk kita lakukan. Seperti dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 29 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan adapun prinsip kelima adalah pencatatan transaksi. Maksudnya adalah di mana kita harus mencatat proses transaksi ini agar tidak terjadi di kemudian hari seperti ada kehilangan, lupa atau kesalahan. Di mana proses transaksi ini adalah untuk membuat lebih efisien. Dan prinsip keenam, mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Maksudnya adalah yang dimana dalam Islam sendiri, Islam melarang kita untuk mencari harta dengan cara yang batil, atau seperti berjudi, menggandakan uang dengan hal-hal yang bersifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip ketujuh adalah haramnya riba, yang dimana haramnya riba ini merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275. Dan yang kesembilan adalah
jujur amanah dalam bermuamalah. Maksudnya adalah kita harus memiliki sifat tersebut yang merupakan salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani. Dan adapun prinsip ke-10 adalah keseimbangan distribusi sumber daya alam, yang dimana dalam keseimbangan Islam, jika hanya orang kaya saja yang mampu memanfaatkan sumber daya tersebut, melainkan harus adil merata dengan orang yang di bawahnya. Dan 11 ada berta'awun dengan sesama dalam bermuamalah. Maksudnya adalah agar kita saling bekerja sama untuk menjadi unsur kebaikan yang kita rasakan bersama. Jadi, muamalah itu sangat penting untuk kita dalam mengatur interaksi kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita dengan sesuai syariat Islam. Saya pikir sekian, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Asmar Tanjung. Pada Saudara Asmar Tanjung, saya persilahkan. Ya, saya di sini ialah untuk meneruskan materi dari Saudara Faimar. Yaitu kelanjutannya ialah pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berasal dari malia, milu, malian, yang berarti menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menghilangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Banyak diambil seperti materinya dan manfaatnya. Menurut bahasa berarti mal ialah uang atau harta. Mal itu ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, yaitu berarti segala benda yang berharga dan bersifat materi serta berada di antara manusia. Dan selanjutnya ialah unsur harta. Menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu yang pertama unsur aniyah, yang kedua ialah unsur ulful. Yang pertama unsur aniyah, harta yang berarti harta itu ada wujudnya dalam kenyataan atau ayyan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk hak yang dimiliki. Dan selanjutnya unsur ulful ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusianya. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik dari manfaat hidup, madiyah, maupun manfaat lainnya. Dan selanjutnya jenis harta. Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa jenis. Misalnya, yang pertama, harta mutakawin atau ghair mutakawin. Dan yang dimaksud dengan harta mutakawin ialah harta yang boleh dimanfaatkan menurut cara. Dan yang kedua ialah harta ghair mutakawin. Harta ghair mutakawin ialah harta, sedangkan harta ini ialah kebalikan dari harta mutakawin, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk dimanfaatkan. Dan yang ketiga ialah harta al-mitsi dan harta kimi. Harta ini ialah harta yang terdapat padanya di pasaran tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagian, yaitu kesatuannya. Yang keempat ialah harta istighlaq dan harta istimal. Dan terus yang kelima, harta makul dan ghair makul. Yang keenam, harta ain dan dain. Yang ketujuh, harta mamluk, mubah dan manjur. Dan terus yang ke-8, harta yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Yang dimaksud di sini ialah harta yang tidak dapat dibagi. Harta itu punya harta, tapi
kita masih membutuhkannya, dan untuk membagikan ke orang lain saja itu susah. Dan itu yang maksud dengan harta yang tidak dapat dibagi. Sedangkan harta yang dapat dibagi ialah harta kita melebihi gitu. Masih bisa untuk dibagikan kepada orang lain dan itu bermanfaat. Dan terus harta pokok dan hasil. Terus yang ke-10 ialah harta khas dan am. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lomo. Kepada saudara Halomoan dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Paimar, di mana materi saya kedudukan harta. Yang pertama, kedudukan harta. Kedudukan harta ada beberapa poin. 1. Sebagai salah satu keperluan pokok bagi kehidupan manusia. 2. Sebagai perhiasan bagi dunia. 3. Sebagai bahan cobaan. 4. Sebagai sarana untuk kesenangan dunia. 5. Sebagai sarana untuk bekal-bekal kehidupan akhirat. Yang kedua, fungsi harta. Fungsi harta memiliki beberapa poin. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk meningkatkan ilmu. Yang keenam, untuk menumbuhkan silaturahmi karena ada perbedaan keperluan. 3. Pengertian hak milik. Milik berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-mil. Secara etimologi, penguasaan suatu al-mil merupakan suatu hak milik atau harta. Milik bersangkutan dengan seseorang dengan harta yang diakui oleh syarat. Sebab-sebab hak milik. Sebab-sebab hak milik ada beberapa poin. Yang pertama, melalui penguasaan terhadap suatu harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum yang disebut dalam Islam mubah. Yang kedua, melalui transaksi dengan seseorang seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui peninggalan miliknya yang diwariskan oleh ahli warisnya. Yang keempat, melalui hasil atau buah yang dimiliki oleh hartanya. Berakhirnya kepemilikan. 1. Wafatnya pemilik harta tersebut sehingga seluruh hartanya berpindah ke ahli waris. Harta yang dimilikinya rusak atau habis, orang yang memanfaatkan wafatnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.